Bab 76. Terbakar api cemburu. Nona, perut saya sakit sekali. Itu akibat yang harus kamu terima karena memberikan usul yang murahan. Itu kan karena kita baru saja mulai, jawab Billy. Au, teriak Billy yang langsung berlari menuju kamar mandi. Dasar jorok, umpat Denisa sambil menutup hidungnya. Cira dan Biktika tersenyum geli melihat itu. Itu akibat mencari gara dengan kita, ya kan Bik? Betul Nyonya. Dulu Nyonya Davira hanya diam saja diperlakukan seperti itu oleh Nona Denisa. Itu dulu Bik, tidak berlaku untuk sekarang, jawab Cira. Aku tidak mau diperlakukan semena-mena seperti itu. Harus kita lawan. Sepertinya malam ini kita bisa tidur nyenyak Bik. Terima kasih sudah berada di pihakku. Cira segera kembali ke kamarnya. Arun sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar. Mungkin saja lelah karena kegiatannya hari ini. Cira melihat suaminya itu meringkuk di atas sofa. Ia berjalan mendekat melihat wajah tampannya itu tampak lelah. Cira mengulurkan tangannya dengan perlahan ia membelai kedua alis Arun yang hitam tebal. Telunjuk Cira menyusuri wajah Arun hingga turun ke hidungnya yang mancung. Cira menatap tajam. Wajah tuannya itu sangat tampan bahkan terkadang membuat jantungnya berdebar kencang, tapi kenapa ia masih ragu dengan cinta tuannya itu? Dan juga saat ini yang ada di dalam pikirannya adalah berbaikan dengan Gio lagi dan juga mengungkap kejahatan Denisa. Cira melamun hingga tanpa sadar telunjuknya sudah berada di atas bibir Arun. Mau sampai kapan kau begini? Tuan, pekik Cira. Ia segera menyingkirkan tangannya akan tetapi kalah cepat dengan tangan Arun. Tangan kekar itu menangkap tangan Cira. Maafkan saya. Tidak perlu minta maaf. Aku suka. Cira menundukkan wajahnya karena malu. Ia bagai seorang anak kecil yang ketahuan jajan permen. Kau meruntuhkan pertahananku Cira. Pertahanan apa? Tanyanya lirih. Pertahanan untuk tidak menyentuhmu. Cira tampak terbelalak. Ia terkejut mendengar perkataan Arun. Bukankah Tuan memberi saya waktu 1 tahun? Kalau kau seperti tadi, aku bisa berbuat nekat, jawab Arun. Jadi kau jangan menyalahkan aku jika sifat binatangku keluar. Arun bangun dan mendekatkan wajahnya ke wajah Cira yang masih menunduk. Atau kau tadi memberi tanda kalau kau sudah siap? Bisik Arun di telinga Cira. Cira berusaha menghalau bujuk rayu tuannya. Ia berusaha kembali sadar ke tujuan awalnya. Dengan cepat ia berdiri dan menarik tangannya dari cengkeraman Arun. Saya mau tidur Tuan. Mengantuk, dengan cepat ia berbalik dan setengah berlari naik ke tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Arun tersenyum melihat tingkah istrinya. Tapi lumayanlah sudah ada kemajuan. Minimal Cira sudah mau berinteraksi tubuh dengannya. Malam ini walaupun ia tahu akan sakit pinggang setelah terbangun nanti tetap ia lakukan demi menarik perhatian Cira. Siapa tahu setelah ini ia akan mengajakku satu tempat tidur dengannya. Pagi ini Cira bangun terlambat setelah semalam ia sulit memejamkan matanya gegara Arun. Wah, kalau begini terus ia bisa melupakan tujuan awal ia mau menikah dengan tuannya itu. Tanpa babi bu ia segera masuk ke dalam kamar mandi. Hingga tanpa sadar bahwa ada Arun di dalam kamar mandi. Cira masih belum menyadarinya. Ia mulai melepas bajunya satu persatu. Arun tersenyum melihat itu. Sambil berdendang Cira meletakkan bajunya di tempat kotor. Ia berbalik untuk menyalakan shower. Hari ia mau mencuci rambut untuk menyegarkan pikirannya gegara Arun semalam. Ach! Ia menjerit histeris mengetahui Arun sudah ada di dalam sana. Apa yang Tuan lakukan? Cira melempar segala sesuatu yang ada di dalam, yang bisa ia lempar. Tunggu Cira, tunggu dulu. Arun berusaha berbicara sambil menepis barang yang dilemparkan Cira padanya. Keluar, Tuan keluar, ayo keluar. Cira masih terus melempar sampai ia tidak sadar bahwa tubuhnya tidak mengenakan apa-apa. Cira, dengarkan aku dulu. Aku tidak mau dengar Tuan. Keluar, karena barang sudah tidak ada yang dilempar lagi.
Cira terpaksa memukul tubuh Arun karena Arun terus mendekat. Hei, jangan memukulku. Lihat dirimu, kamu tidak mengenakan apa-apa. Arun memperingatkan. Cira langsung terdiam, matanya membelalak seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Seketika ia melihat dirinya sendiri dan, Cira menyilangkan tangannya untuk menutupi dadanya. Tapi percuma, tangan saja tidak cukup. Ia langsung membalikkan badannya. Arun melihat istrinya yang tampak syok dengan kejadian itu. Ia tahu saat ini Cira pasti merasa malu. Jika tidak mementingkan perasaannya sudah ia terekam dari tadi. Karena ini terlalu berharga untuk diabaikan. Arun mengambil handuk yang dibawanya dan menutupkan di tubuh Cira. Kau tadi nyelonong masuk waktu aku masih mandi di dalam. Aku masih bersabar Cira. Tapi tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Jika kau seperti ini lagi di hadapanku, tidak mengenakan apa-apa, sudah aku pastikan kita berdua akan bercinta. Mengerti? Bisik Arun di telinga Cira. Cira hanya mengangguk saja sambil menunduk memejamkan matanya. Ia sangat malu dengan sikap barbarnya. Ia sendiri yang meminta waktu 1 tahun untuk memastikan perasaannya, tapi kenapa ini baru beberapa hari ia sudah menggoda suaminya. Mandilah, aku akan keluar. Arun meninggalkan Cira sendiri di dalam kamar mandi. Ia menutup pintu agak keras. Tentu saja ia merasa kesal, sudah digoda tapi tidak mendapat apa-apa. Ia juga harus menidurkan sesuatu yang ada di bawah sana. Hal yang sulit tentunya karena sudah lama ia tidak merasakan kenikmatan itu. Arun mengambil cangkul dan berjalan cepat menuju ke perkebunan. Dengan sekuat tenaga ia mencangkul tanah yang seharusnya tidak perlu dicangkul. Sementara itu Cira bernapas dengan lega. Jantungnya masih berdebar-debar. Takut jika Arun akan melakukan sesuatu padanya. Bagaimana pertahanannya tidak goyah. Ia memperlihatkan tubuhnya tanpa sehelai benang pun. Bagaimana nanti aku akan bertemu dengan Tuan, gumamnya. Aduh, aku malu sekali. Cira memutuskan mengguyur tubuhnya dengan air hangat dan mempercepat mandinya. Aku harus segera mengalihkan pikiran jorokku dari pria besar itu, pikir Cira. Setelah selesai Cira menuju ke meja makan. Ia tidak menemukan suaminya di sana, jadi ia bergegas ke dapur untuk menanyakan ke Bik Cira. Bik, Tuan sudah makan? Kayaknya belum nyonya, kata Sulaiman hari ini mau ada kunjungan studi apa gitu. Oh, studi banding. Ya, betul. Studi banding dari mana? Kalau tidak salah dari Universitas Pajajaran. Kok studi bandingnya ke sini? Dosen di jurusan pertanian itu dulunya teman kuliahnya Nyonya Davira. Selama beberapa tahun ini memang sering studi banding di sini. Siapa nama dosennya? Cira sedikit menyelidiki karena ia yakin dosen itu pasti wanita. Entah kenapa ia merasa jengkel. Nama Bu Sherla. Sudah menikah. Wah, kalau itu saya tidak tahu Nyonya, jawab Bik Tika. Tapi tak lama kemudian ia tertawa. Kenapa tertawa Bik? Bilang saja Nyonya cemburu. Aku nggak cemburu ya. Cira menyangkal. Nyonya tenang saja, walau orangnya cantik Tuan tidak menaruh hati. Tahu dari mana Bik? Lah kan sudah beberapa kali kesini ketemu sama Tuan, tapi Tuan biasa saja, malah Nyonya yang baru saja datang langsung dinikahi. Cira tersenyum tapi cepat ia sembunyikan. Aku akan membawakan makanan ke sana, takutnya kalau telat makan bisa sakit. Tolong siapkan ya Bik. Siap, dengan cekatan Bik Tika menaruh nasi beserta lauknya dalam sebuah wadah. Setelah selesai ia memberikannya pada Cira. Aku pergi dulu Bik. Cira dengan hati yang berdebar berjalan menuju ke perkebunan. Pertama ia masih malu dengan kejadian tadi pagi dan yang kedua ia bingung harus bersikap bagaimana jika bertemu dengan dosen itu. Dari kejauhan Cira melihat beberapa mahasiswa sedang mencatat dan bahkan meneliti sesuatu di sana. Ia mengedarkan pandangan mencari Arun, siapa tahu ia berada dalam kerumunan mahasiswa itu.
Cukup lama ia mencari dan akhirnya ia menemukan pria besar itu sedang mengobrol dengan seorang wanita. Tampak wanita itu memberikan handuk untuk mengelap keringatnya. Entah kenapa pemandangan yang biasa itu membuat hatinya terbakar. Bisanya setelah melihat tubuhku bukannya minta maaf tapi malah ketawa dengan seorang wanita, gerutu Cira. Tangannya menggenggam erat tas berisi makanan yang ia bawa. Ia berjalan cepat menuju ke suaminya dengan hati yang terbakar cemburu. Bersambung.